Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Sebagaimana pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini nama saya Agus Santoso dan saya berasal dari Kalimantan Utara. Di sini saya sedang menuntut ilmu di salah satu instansi di Surabaya, yaitu UIN Sunan Ampel, dengan jurusan bimbingan konseling Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang teori teknik konseling. Seperti halnya yang sudah kita tahu bahwasanya teori teknik konseling ini ada 13. Karena di UIN Sunan Ampel Surabaya itu jurusan BKI, maka tak lupa kita masukkan Islamic terapi. Apa itu Islamic terapi? Tunggu, akan saya jelaskan. Baiklah, untuk memulai presentasi saya sebelumnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jika nantinya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jadi di sini saya memulai dengan salah satu teknik, yaitu psikoanalisis. Jadi psikoanalisis ini seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini dia ini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud ini dia ini berasal dari salah satu kota yang berada di Australia. Jadi dia ini berasal dari kota Vienna tepatnya. Jadi Sigmund Freud ini mengartikan atau manusia menurut Sigmund Freud itu ada 3 kepribadian yang saling berhubungan. Yaitu yang pertama itu adalah alam bawah sadarnya. Jadi di sini Sigmund Freud itu memandang bahwasanya manusia itu memiliki 3 tahap, yaitu sadar, prasadar, dan alam bawah sadar. Yaitu alam sadar artinya yang berfungsi mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara sadar dan nyata. Dan yang kedua itu adalah alam prasadar, yaitu bagi yang menyimpan ide, ingatan, dan perasaan yang berfungsi mengantarkan ide, habis itu ingatan dan perasaan tersebut ke alam sadarnya jika individu mengingatnya kembali. Yang ketiga itu adalah alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar ini adalah bagian dari dunia kesadaran yang paling menentukan terbentuknya kepribadian individu tadi. Jadi itu menurut Sigmund Freud. Terus Sigmund Freud ini memiliki pendapat struktur kepribadian menurutnya yang dikemukakan tahun 1923, yaitu struktur kepribadian itu antara lain yaitu id, ego, dan super ego. Jadi apa itu id? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja agar tidak terlalu panjang nantinya. Jadi id itu adalah sistem kepribadian yang asli. Jadi sistem kepribadian kita yang asli yang dibawa sejak kita lahir gitu. Yang kedua itu adalah ego. Jadi di sini ego ini adalah prinsip agar individu tadi mampu melakukan sesuatu berdasarkan realita. Jadi di sini ego itu bisa diartikan menurut Sigmund Freud ini adalah eksekutif pelaksanaan atau diresponnya atau insting mana yang harus dipuaskan sesuai dengan prioritas dipuaskannya sesuatu dengan tersedianya peluang yang memiliki resiko minimal. Terus yang ketiga itu yaitu super ego. Jadi super ego ini
moral. Jadi moral dan etik kepribadian yang bekerja dengan prinsip idealistik. Jadi ego ini adalah sifat buruk, bisa diartikan seperti itu, sifat buruk kita. Terus kalau itu sifat baik kita yang dibawa sejak lahir. Terus super ego ini adalah penengah, begitu kira-kira. Masuk kepada teknik Sigmund Freud ini, yaitu di sini Sigmund Freud itu memiliki teknik-teknik dasar. Yang pertama itu adalah asosiasi bebas, terus interpretasi. Yang ketiga itu adalah analisis mimpi. Terus yang keempat interpretasi transferensi. Yang kelima itu ada interpretasi resistensial. Jadi yang terkenal di salah satu teknik yang dikemukakan oleh Freud ini, yaitu analisis data. Bagaimana cara kita mengimplementasikan teknik-teknik ini? Jadi menurut Freud ini di sini di dalam mimpi itu adalah gambaran-gambaran alam bawah sadar kita. Mungkin di dalam kenyataan atau di dunia nyata dia nggak bisa melampiaskan rasa marahnya atau melampiaskan kekesalannya gitu. Jadi di mimpi ini dia bisa melalui gambaran-gambaran, lalu cerita-cerita yang digali, maka nanti ditemukan masalah-masalah apa yang diderita oleh klien kita gitu. Terus yang kedua itu adalah psikoanalisis Adler. Jadi psikoanalisis Adler ini adalah, jadi teori ini dia nih sebenarnya Adler ini pengikutnya Freud, tapi memisahkan diri. Terus dia mengatakan bahwasanya individu itu kita pahami dalam kaitannya dengan lingkungannya sehari-hari gitu. Jadi Adler ini berpendapat bahwasanya kita itu adalah manusia yang mempunyai kebutuhan yang kuat untuk merasa bersatu dengan orang lain. Jadi kita itu mau bersatu dengan orang lain, dapat mengubah. Jadi dia ini konsepnya itu bisa mengubah orang gitu. Adler ini dapat mengubah konsep tentang konseli tadi. Terus dalam konselinya, jadi Adler ini memiliki teknik yaitu teknik komparatif dan juga teknik analisis mimpi. Jadi teknik komparatif ini adalah teknik konselor melakukan perbandingan dirinya dengan konseli gitu. Terus yang ketiga itu adalah psikoanalisis Qi Jung. Jadi Qi Jung ini membagikan teori kepribadian itu yaitu memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah ego, sadar dan ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Jadi Qi Jung ini membagi 3 teori kepribadian, yaitu yang pertama ego sadar, yang kedua adalah ketidaksadaran personal, yang ketiga adalah ketidaksadaran kolektif. Terus Qi Jung ini memiliki teknik yaitu, terus yang keempat itu adalah teknik behavior. Jadi behavior ini memandang manusia bahwasanya manusia itu dibentuk oleh lingkungannya. Jadi lingkungan manusia, lingkungan sekitarnya itu yang membentuk kepribadian yang ada pada dirinya. Itu yang dikemukakan oleh teknik behavior. Jadi ibaratkan kita itu lahir, kalau Islamnya itu lahir dalam keadaan fitrah, tapi lingkunganlah yang membuat
manusia itu memiliki tingkah laku yang berbeda-beda. Itulah menurut teori behavior. Adapun teknik-teknik dalam behavior ini sekiranya ada 5. Yang pertama adalah teknik disensiasasi sistematik. Terus yang kedua itu terapi implosif dan pembanjiran. Yang ketiga itu adalah latihan asertif. Yang keempat itu adalah terapi aversi. Yang kelima itu adalah pengondisian operan. Jadi di sini saya bagaimana cara mengimplementasikan salah satu dari 5 teknik tadi. Jadi di dalam teknik behavior ini ada teknik yang namanya terapi implosif dan pembanjiran. Di sini pembanjiran itu untuk mengurangi, biasanya untuk menghilangkan mungkin dia itu trauma pada ketinggian gitu. Jadi di sini kita itu memberikan pembanjiran. Memberikan pembanjiran maksudnya kita mengajak klien kita itu naik ke suatu ketinggian, tapi kita itu selalu mengawasi dia gitu. Jadi agar nanti stimulus yang berulang-ulang yang kita berikan, yang kita ajak tadi dia untuk menaiki gedung, nanti bisa merubah mindsetnya. Oh, ketinggian itu nggak ada apa, maksudnya nggak mengerikan, nggak sebagaimana yang dia pikirkan gitu. Terus yang ke 5. Yang kelima itu adalah REBT. Jadi di sini adalah pendekatan rasional emotif behavior terapi. Jadi behavior terapi ini pendekatan kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikirannya. Terus REBT ini adalah dikembangkan. Jadi REBT ini dikembangkan oleh Albert Ellis. Jadi di sini REBT ini terdapat, dia ini membantu kliennya agar memahami irasionalnya gitu. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu yaitu akan saya jelasin tahap pertama. Jadi tahap pertama itu proses di mana konseli memperhatikan dan disadarkan bahwa mereka tidak logis dan irasional. Jadi tahap pertamanya seperti itu. Proses ini membantu konseli memahami bagaimana dan mengapa dapat menjadi irasional tadi. Pada tahap ini konseli diajarkan bahwa mereka memiliki potensi untuk mengubah hal tersebut. Jadi tahapan pertama ini adalah tahapan di mana si konselor tadi membantu kliennya tadi supaya bisa logis dan irasional gitu, sehingga nanti mereka memahami bahwasanya sifat itu bisa diubah seperti itu. Yang selanjutnya adalah CBT. Jadi CBT ini meyakini bahwasanya manusia itu memiliki pola yang banyak dalam pemikirannya, lalu meyakini pola tersebut gitu. Pemikiran manusia terbentuk dari pemikiran manusia terbentuk dari pola-pola tadi, sehingga nanti terbentuk lalu adanya stimulus yang datang gitu. Jadi pemikiran manusia terbentuk pun karena adanya stimulus. Yang selanjutnya yaitu adalah eksistensial humanistik. Jadi eksistensial humanistik ini memandang manusia bahwasanya manusia itu adalah individu yang unik karena ke eksistensial humanistiknya tadi. Yang kedua itu adalah manusia itu sebagai makhluk yang hidup. Jadi manusia itu ya hidup. Terus yang ketiga itu adalah manusia itu tidak pernah sistensis. Jadi statis. Jadi manusia itu tidak pernah statis. Yang keempat, menekankan pada kesadaran manusia. Adapun teknik konseling yang ada di dalam eksistensial humanistik ini yaitu yang pertama itu adanya
rasa hormat gitu. Terus teknik ini dapat digunakan sebagai pemasalahan klien, apa klien tadi gitu. Terus teknik konselingnya yaitu ada penerimaan, yang kedua itu ada rasa hormat, yang ketiga itu memahami, yang keempat itu menenteramkan, yang kelima itu memberi atau menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut memberi dorongan, terus yang keenam pertanyaan terbatas, yang tujuh memantulkan pertanyaan dan perasaan klien. Jadi itu masuk kepada teknik konseling yang dikemukakan oleh eksistensial humanistik. Juga ada menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan klien, simpatik itu. Yang kesembilan itu bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna gitu. Terus bisa cara pengimplementasian teknik ini yaitu jadi eksistensial humanistik ini salah satu tekniknya adalah kita itu harus bisa merasakan apa yang klien rasakan gitu, sehingga permasalahan klien tadi bisa terselesaikan. Terus yang selanjutnya adalah Gestalt. Gestalt ini memandang bahwasanya manusia itu menekankan konsep-konsep seperti peluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran tadi. Adapun teknik-teknik dalam Gestalt ini ada yang pertama bermain dialog, yang kedua itu ada berkeliling, yang ketiga itu bermain proyeksi, dan yang keempat itu teknik pembalikan, dan kelima permainan ulang, dan keenam itu ada permainan melebih-lebihkan, yang ketujuh itu tetap dengan perasaan. Jadi di sini konselor itu meminta klien untuk bertahan dengan ketakutan atau kesakitan apapun yang dialami dia sekarang dan yang dia alami, dan mendorong klien untuk menyelam lebih dalam ke dalam perasaan dan tingkah laku yang dia hindari tadi. Terus yang selanjutnya ternyata masih ada, yaitu pendekatan Gestalt terhadap kerja dalam mimpi juga. Jadi di dalam Gestalt ini ada mimpi juga, dia pendekatan dalam mimpi. Terus dia mengemukakan bahwa membawa kembali mimpi-mimpi pada kehidupan, menciptakan kembali mimpi dan menghidupkan kembali mimpi seakan-akan mimpi itu sedang berlangsung. Selanjutnya adalah realitas. Jadi realitas ini adalah terus realitas ini adalah suatu terapi dalam suatu sistem psikoterapi yang difokuskan pada tingkah laku. Jadi dia ini memfokuskan pada tingkah laku yang terjadi sekarang. Terapis berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain begitu. Terus selanjutnya itu adalah analisis transaksional. Dalam analisis transaksional ini adalah salah satu pendekatan dalam psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Jadi di sini dia menekankan pada hubungan interaksional.
transaksional maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seorang dengan orang lain. Adapun yang dianalisis yaitu meliputi bagaimana bentuk cara komunikasi mereka. Terus yang selanjutnya adalah feminist terapi. Jadi feminist terapi ini adalah terapi pendekatan feminis, memperhatikan faktor-faktor psikologis sekalipun pengaruh sosial terhadap konseling. Konseling feminis berfokus pada isu gender dan kekuatan power sebagai inti dari proses terapi tersebut. Yang selanjutnya adalah family terapi. Jadi menurut family terapi ini bahwasanya dia ini mempercayai bahwasanya ansista kronis di dalam semua kehidupan yang bersifat fisik dan emosional gitu, berada individu lebih terpengaruh oleh ansietas isi daripada hal yang lain. Generasi sebelumnya dalam keluarga mereka mentransmisikan kepada mereka seperti itu. Adapun teknik-teknik dalam family terapi ini yaitu ada berpusat pada pemberdayaan individu yang terdapat dalam setiap anggota keluarga. Yang kedua itu memahami silsilah atau keturunan mereka. Yang ketiga itu ada ciri keluarga dan menekankan pada evaluasi terhadap peristiwa dan interaksi dalam hubungan terasa keluarga secara bersamaan. Terus yang terakhir adalah Islamic terapi. Dan selanjutnya itu adalah Islamic terapi. Jadi di sini Islamic terapi itu adalah pendekatan psikologi Islam yang melibatkan melibatkan keagamaan gitu, seperti Al-Qur'an, Allah, malaikat, terus nabi-nabinya. Habis itu Al-Quran, sunnah hadis, seperti itulah. Jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.